Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustazah Hidayah. Kali ini kita sudah sampai minggu keempat. Kita sampai pada tema 5, subtema 4, yaitu tentang cuaca, musim, dan iklim. Apakah ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa ya? Ya, betul, tentang pengaruh perubahan cuaca. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu cuaca, apa itu musim, dan apa itu iklim. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita harus awali dengan hari dengan penuh semangat. Langsung saja kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan menyaksikan video ini siswa dapat menemukan informasi tentang perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Yang kedua, dengan menyaksikan video, siswa dapat menuliskan perbedaan yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku, kalimat, dan tabel dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan dan ide siswa dapat menjelaskan musim dan iklim di Indonesia dengan baik. Dan yang keempat, dengan menyaksikan video, siswa dapat menyanyikan lagu cuaca musim dan iklim. Tahukah kamu perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim? Nah, kita bahas satu persatu ya. Cuaca itu terdiri dari seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer bumi, terjadi dalam waktu singkat. Yang kedua itu musim. Apa itu musim? Musim yaitu terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca dan terobservasi dalam hitungan bulan. Biasanya 6 bulan sekali ganti musim. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada iklim. Apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang di bumi atau planet lain dan terjadi dalam waktu yang lebih lama dari musim dan terobservasi dalam hitungan tahun. Nah, ayo kita ingat lagi tentang simbol cuaca. Nah, di sini ada gambar apa saja? Ya, kita perlu ingat. Di sini ada beberapa simbol-simbol cuaca. Ada hujan badai atau hujan petir, ada hujan, ada apa ini? Cuaca cerah berawan, ini cuaca panas atau cuaca cerah. Cuaca berawan, ini ada hujan salju. Masih ingat ya tentang simbol-simbol cuaca? Oke, harus selalu kita ingat. Selanjutnya yaitu tentang musim. Pengertian musim. Musim merupakan periode sepanjang tahun dengan kondisi cuaca tertentu. Daerah-daerah beriklim seperti Amerika Utara dan Eropa memiliki 4 musim, yakni musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, musim di Indonesia karena Indonesia ini memiliki garis khatulistiwa. Nah, ini pas garis ini sehingga Indonesia itu memiliki iklim tropis dan Indonesia mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun sehingga Indonesia menjadi negara yang lebih lembat dan memiliki curah hujan yang tinggi. Di Indonesia itu terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, di Indonesia yang merupakan negara tropis hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Seperti yang diterangkan tadi, musim kemarau biasanya terjadi di bulan Maret sampai September, sedangkan musim hujan biasanya terjadi dari bulan Oktober sampai Februari. Biasanya kita tandai dengan ber. Itu biasanya yang ada Oktober, November, Desember. Nah, yang pokoknya yang ber itu biasanya musim penghujan.
Adapun bencana di musim kemarau apa saja? Yang pertama, terjadi kekeringan. Yang kedua, kelangkaan air bersih. Yang ketiga, bisa terjadi kebakaran hutan. Dan bencana di musim penghujan apa saja? Ada banjir, tanah longsor, ada demam berdarah, terus apa lagi? Masih banyak lain yang bisa terjadi di musim penghujan. Nah, biasanya kita harus waspada tentang musim penghujan. Apa saja yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan kamu sakit. Oleh sebab itu, sebaiknya tidak bermain hujan-hujanan. Nah, pada semester kemarin itu ada kalimat apa? Kalimat saran. Nah, di sini terdapat kalimat saran, yaitu oleh sebab itu sebaiknya. Sebaiknya itu adalah kalimat saran. Yang kedua, saat musim kemarau sulit untuk mencari air bersih. Oleh sebab itu, kita harus menghemat penggunaan air. Ini juga adalah kalimat saran. Selanjutnya, saat musim hujan sangat berpotensi terjadinya banjir karena kurangan resapan air oleh tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan pepohonan dengan ayo kita menanam pohon 1000 pohon itu untuk menyelamatkan bumi. Selanjutnya ya. Nah, selain itu apa saja yang kamu bisa lakukan? Nah, ini ada Putri sedang membuang sampah. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat saluran air sehingga menyebabkan banjir. Oleh sebab itu, mari kita membuang sampah di tempat sampah. Ayo, siapa yang masih membuang sampah sembarangan? Saya yakin anak SD itu sudah tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, baik di musim hujan maupun di musim kemarau, bibit penyakit akan berkembang jika lingkungan kotor. Oleh sebab itu, mari kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, dari hal-hal tersebut, siap melakukan hal tersebut? Ya, harus siap. Selanjutnya, apa sih yang kamu ketahui tentang iklim? Ada yang tahu? Tidak, Bu Guru. Ya, kita bahas satu persatu. Ini adalah sebuah gambar pembagian iklim di dunia. Ini ada daerah kutub utara dan kutub selatan. Nah, Indonesia biasanya berada di sini yang dilalui dengan garis khatulistiwa. Adapun negara-negara yang mendapatkan garis khatulistiwa itu beriklim tropis. Bagian kutub ada iklim dingin, sebelahnya iklim sedang dan iklim subtropis. Di iklim subtropis ini, negara-negara tersebut akan memiliki 5 musim, yaitu ada musim apa saja? Musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin. Nah, kalau musim hujan dan musim kemarau ini terjadi di daerah tropis. Terus, negara-negara yang memiliki iklim subtropis atau 5 musim, yaitu negara ada Jepang, Korea. Itu contohnya. Berikut adalah manfaat iklim tropis di Indonesia. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, tanah menjadi subur. Yang kedua, kaya keberagaman flora. Flora itu apa? Itu bermacam-macam tumbuhan. Dan fauna. Apa itu fauna? Fauna itu bermacam-macam hewan. Yang ketiga, cocok untuk lahan pertanian. Dan yang keempat, memiliki 2 musim. Apa saja? Nah, yang sudah kita bahas tadi, musim kemarau dan musim hujan. Nah, ini ada beberapa hewan unik peramal cuaca. Jadi, tidak hanya manusia saja yang bisa meramalkan cuaca, tapi kita bisa memprediksikan cuaca itu dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Contohnya, nih Ustazah kasih contoh, ada 4 contoh hewan. Yang pertama itu ada katak. Jika suara katak sudah mulai keras dan terjadi dalam waktu yang lama, maka kita harus berhati-hati. Menurut penjelasan dari How Stuff Work, hal ini biasanya menjadi pertanda akan terjadinya badai. Maaf, ini ada tulisan badai.
Terus yang kedua itu ada sapi. Sapi juga menjadi salah satu hewan yang sensitif akan datangnya badai. Hal ini bisa dilihat dari tingkah laku mereka menjelang datangnya badai dengan cara gaduh sambil menghibas-hibaskan ekornya. Biasanya tuh suara sapi gimana? Oh, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada burung. Burung bisa menjadi penanda akurat soal cuaca yang baik atau tidak. Jika mereka terbang tinggi, itu berarti cuaca sedang cerah. Sedangkan burung yang terbang lebih dekat dengan ke tanah menandakan bahwa cuaca sedang buruk. Nah, siapa yang biasa mengamati burung? Ada? Nah, tuh. Terus ada yang terakhir yaitu ada semut. Jika prediksi cuaca hewan lain berasal dari perilaku mereka, maka semut sedikit berbeda. Semut justru akan lebih fokus ke rumah mereka saat merasa alam mulai memburuk. Sebelum badai datang, semut biasanya memperbaiki rumah dengan memperkuat gundukan tanah. Nah, biasanya di musim-musim penghujan itu ada gundukan tanah di bawah pohon. Nah, itu jangan dirusak ya. Awas, nanti para semut marah. Jadi kita tidak boleh merusak rumah-rumah semut. Sudah paham? Dan masih banyak lagi hewan-hewan lain. Karena Allah menciptakan hewan, itu semuanya bisa diambil untuk dimanfaatkan pembelajarannya. Tidak hanya dagingnya, ya, tapi kita juga bisa mengambil pembelajaran dari semua ciptaan Allah. Allah Maha Besar. Subhanallah. Nah, ini kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan ini ada lagu. Kita nyanyikan dengan lagu Menanam Jagung. Ada yang bisa? Nah, di kelas 2 kalian sudah belajar tentang lagu Menanam Jagung. Nah, kita kali ini dibantu dengan Ustazah Daru. Kita akan menyanyi bersama. Oke, siap? Hitungan 1, 2, 3. Ada 3 gejala alam, ada cuaca, musim, dan iklim. Cuaca mudah diprediksi, waktunya singkat terus berganti. Panas, cerah berawan, hujan gerimis dan hujan badai. Ayo ingat kawan semua, simbol cuaca kita hafalkan. Yang kedua ada musim, diamatinya berbulan-bulan. Musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Bulan Maret sampai September, saat itulah musim kemarau. Oktober hingga Februari, musim hujan datang kembali. Yang ketiga ada iklim, diamatinya bertahun-tahun. Iklim dingin, iklim sedang, iklim tropis dan subtropis. Indonesia beriklim tropis, dilintasi garis khatulistiwa. Tanah subur dan juga gembur, petani senang riang gembira. Hore! Nah, kurang lebihnya seperti itu nyanyinya. Nanti bisa dinyanyikan bersama-sama ya. Dan untuk tugasnya, menulis kesimpulan atau lagu tadi di buku tematik kalian, lalu dinyanyikan dalam bentuk video, dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Nyanyinya boleh bersama-sama, boleh bersama adik, boleh bersama teman, ayah, mama, boleh semuanya. Atau juga deketan rumahnya, yuk nyanyi bersama juga boleh, terserah. Selamat bernyanyi, selamat berkreasi ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai.
Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, olahraga jangan lupa, langgengkan wudhu ya, jaga sholat, semangat mengaji selalu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.